Ular kobra ngejar-ngejar saya sampai 3 kali dipatok. Mimpi kedua ularnya tuh masuk ke mulut. Tugas kamu menutup apa yang kau usahakan. Ular nih. Berhasil aku, tapi aku tidak berhasil menyusup ke dalam badanmu. Ular adalah simbol kemarahan, kebencian, kedengkian. Saat senang dan susah pun kau tetap bersedekah untuk memperluas pintu rezekimu. Wabir billi zambi wa zidaki qalbi anjirni minasyaitan. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratu Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Ini ada tamu dari Jagakarsa, yaitu Mas Indra dan Mbak Novita Dewi atau dipanggil Mbak Dewi. Ini adalah pasangan suami istri yang Mbak Dewinya sedang hamil anak ketiga ya, umurnya kehamilannya 3 bulan. Nah, Mbak Dewi menghubungi saya karena merasa ada yang janggal dengan usahanya. Jadi beliau ini usahanya adalah jualan baju secara online. Grosir. Nah, belakangan ini jualannya tuh drop dan sedrop-dropnya bahkan sudah setahun lebih. Iya, setahun lebih. Nah, ceritakan apa awalnya tuh sampai akhirnya memutuskan bertemu Mata Langit. Pertama awalnya sih karena gatel badannya, gatel kayak kalau setiap malam kayak monyet gitu, kaki sampai itu nggak ketahan gitu, pengen garuknya. Terus sampai ke kaki membekas. Sampai udah lumayan lama kita berobat ya. Terus akhirnya Maksudnya berobatnya secara medis? berobat ini juga apa sih namanya? Alternatif. Medis juga pernah. Medis pernah, alternatif pernah. Medis pun nggak ada kemajuan ya. Medis makin banyak. Makin banyak gatel-gatelnya. Saya pikir air rumah, ternyata nggak ngaruh. Itu makin gatel. Kondisi jualan juga makin drop parah. Nggak setahun setengah ini. Perbandingannya gimana sebelum gatel itu dengan sesudah gatel? Misalkan Terakhir itu pas saya belanja itu terakhir banget itu 40 karung. Habis 40 karung langsung besoknya sepi. Biasanya 40 karung itu habis dalam berapa lama? 2 hari. 2 hari? 2 hari. Wow. Itu jualannya online ya, jadi live gitu? Selama berapa jam live-nya? Biasanya 2-3 jam paling banyak. 2-3 jam langsung ludes gitu? Nah, tapi setelah kejadian gatel itu? Udah sepi sampai sekarang. Misalkan live 2 jam yang biasanya 40 karung habis itu setelah 2 jam laku berapa? Perbandingannya 10 penonton yang beli cuma 1. Iya. Ibarat kata Yang tadinya bisa 10-10-nya beli cuma 1 yang beli. Kita 40 karung itu 2 hari lah udah bersih, belanja lagi. Jadi satu minggu bisa 3-4 kali kita belanja. Gitu. Sekarang total semenjak terakhir itu 40 karung aja. Nggak sampai sekarang kita nggak ini. Nah itu waktu pertama kali sepi nih, kok live sepi ya pertama? Mungkin nggak langsung curiga kalau itu ada gangguan ya? Enggak. Masih, mungkin orang masih sibuk ke pandemi atau apa gitu ya. Nah terus setelah berapa bulan itu sepi, akhirnya 8 bulan. memikirkan ini ada nggak beres ini? Saya 8 bulan, jalan 9 kita memutuskan untuk coba kita ikhtiar lah gitu. Dan akhirnya kita ikhtiar, belum ada kepastian jelas, akhirnya kita kesini dengan kondisi ya kita mimpi ular beberapa kali. Gitu. Suami mengalami gitu juga? Kalau saya sih alhamdulillah enggak. Oh, Saya terus yang mimpiin ular deh pokoknya. Gimana mimpinya? Dipatok atau ketemu Ular kejar atau gimana? Ular kobra itu pertama putih, ngejar-ngejar saya lari ngejar-ngejar, akhirnya kepatok sekali, ganti ularnya warna putih, hitam, dipatok lagi sampai 3 kali dipatok, pengen ke anak saya nggak kena, akhirnya matok saya. Terus mimpi kedua saya ularnya tuh masuk ke mulut. Itu baru-baru ini? Iya. Pada saat sudah hamil? Udah hamil. Baru minggu kemarin masuk ke mulut, saya lepehin, masih ngejar lagi. Karena kan kondisinya lagi hamil ya, makanya saya memutuskan untuk kesini gitu, takutnya karena beberapa ke bayi, ke janin gitu. Terus katanya dibuat itu juga ya, hawanya tuh ngantuk ya? Iya, kalau live itu udah ngantuk, baru mulai udah ngantuk, nguap. Padahal biasanya nggak begitu. Enggak. Kalau dulu kita live ngucap aja kita udah langsung banyak yang beli, karena kita punya reseller itu kurang lebih 1000 reseller. 1000 tuh dari Sabang sampai Merauke? Tersebar di seluruh semuanya. Indonesia?
Kita punya 1.200 lesehan. Satu grup itu kurang lebih ada 250 orang 5 grup. Jadi kita jarang live 1.000 orang kesel. Nah terus reseller itu kan selama ini kan ordernya banyak. Nah sejak kejadian itu mereka hilang. Apa ordernya menurun? Order menurun dan hilang satu persatu. Nggak ada komunikasi lagi. Nggak ada, hilang gitu aja. Itu kan kita biasanya aku jarang live 2 hari sekali karena kita nge-share aja barang udah habis di grup. Jadi nggak perlu live. Padahal kalau kita live itu hanya sisahan barang yang udah kita share di grup. Jadi buat nyari customer baru aja. Jadi kalau live itu kita buat nyari customer baru. Cuman makin kesini ya kita di grup aja nggak ada yang beli. Di grup nggak laku, di live juga nggak laku. Sekarang barangnya numpuk dong di rumah. Banyak. Numpuk. Karena kan kita sekarang udah importir sendiri langsung dari Cinanya dan itu harganya juga lebih terjangkau harusnya. Tapi makin kesini ya barang makin nggak laku gitu. Itu khusus baju anak-anak saja ya? Khusus baju anak-anak. Saya size-nya sampai 12 tahun. Dari umur bayi 0 sampai bayi juga ada? Iya, bayi. Baju bayi. Karena kan kita benar-benar punya reseller yang ngambilnya lusinan. Jadi barang sekali jual udah langsung habis. Ya udah, kalau gitu Panglima sudah saatnya dipantau nih apakah benar di badannya Mbak Dewi ini ada makhluk yang mengganggu sehingga mempengaruhi usahanya. Saya ngelihat ada makhluk buta yang pertama ya. Yang kedua saya melihat ada siluman nenek-nenek berpakaian hitam, sangat bau. Dia kayak mengunyah sesuatu di mulutnya tapi kayak dia makan belatung saya lihat. Saya ngelihat lagi ada manusia kerdil, tangannya pendek, kakinya pendek, bertaring, matanya besar, lebar, kupingnya kayak burung hantu. Habis itu siluman ular juga ada saya lihat. Jadi ada yang gede, ada yang kecil. Yang kecil-kecil itu entah anaknya entah apa yang nggak ngerti, tapi dia kayak bermain di atas kepala. Oh jadi ularnya bukan hanya satu ekor? Bukan satu ekor ularnya. Ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat saya lihat. Jadi banyak. Yang gede ada 2, yang hitam dan putih. Yang kecil-kecil ada 3 apa 4. Yang waktu masuk ke mulut kecil. Yang kecil-kecil ini yang suka bermain di kepala. Itu yang terlihat saya. Habis itu ada makhluk sampah juga saya lihat di badan. Jadi ada beberapa memang yang memang mengganggu saya lihat. Ini luar biasa ini. Ini yang dikhawatirkan suami istri ini adalah karena sekarang lagi hamil. Lagi mengandung. Kalau seandainya dibiarkan Panglima, apakah memang ada pengaruh untuk janin? Pastinya akan berpengaruh nanti. Karena dia coba untuk menyusup ke dalam rahim saya lihat. Itu yang dia masuk melalui mulut. Habis itu Mbak muntahkan lagi. Itu sebenarnya dia mau mengganggu janin. Mau dimakan? Itu yang terlihat saya. Ini jangan-jangan makhluk kerdil tuh, yang pendek ya? Sini Mbak, jangan takut. Tak interogasi aja, duduk aja. Enggak, Jangan terlalu dekat Mbak. Gatel, garuk-garuk tenggorokan. Nyesek dada saya. Oh iya, nyesek. oh iya, dia sesak Saya napasnya nggak bisa duduk lama-lama, harus rebahan. Oh gitu ya? Atau semenjak hamil. Padahal dulu hamil anak pertama dan kedua nggak begitu. Udah tapi hilang. Tapi kalau malam saya setelah salawat biar bisa tidur sampai jam 1 jam 2 pagi. Berarti susah tidur iya, malam. Itu jadi nyesek banget nggak bisa napas. Memangnya kamu yang buat dia sesak napas? Apa perutnya dipegangin, awas ya, jangan ganggu janinnya loh. Yang kamu lakukan di badan Mbak Dewi apa? Biarkan Mengering. Maksudnya mengering bagaimana? Hamilnya? Mau kamu apain? tanpa sesuatu asupan untuk makanan. Biarkan mengering tanpa sesuatu asupan. Kamu katanya malas makan, malas itu ya? Iya. Nah, jangan muntah. diikutin. Makan muntah. Jangan diikutin. Ini kerjaan dia nih, supaya anakmu nggak cukup gizi. Jangan. Kamu buat anaknya mau kering nggak cukup gizi. Biarkan untuk kami. Loh, maksudmu? Kamu mau ambil bayinya? Mau kamu apain? Kamu adopsi? Nggak boleh. Jangan ya Pak ya. Kamu ini laki perempuan Panglima? Laki-laki nih. Laki-laki. Memangnya kamu disuruh siapa di badannya? Kenapa harus kamu kejar bayinya? Siapa yang suruh? Karena kami menyukai janin-janin walaupun itu bukan tujuan kami. Bukan tujuannya. Berarti kamu ditugaskan untuk tugas yang lain, bukan untuk ngambil janinnya. Apa tugasnya? Tugas kami menutup. Menutup apa? Menutup apa yang kau usahakan.
menutup usahanya berarti. selama ini. Suruhan siapa, Pak? Suruhan siapa? Laki atau perempuan yang suruh kamu? Ini nanya nih Mbak Dewi. Siapa yang Siapa suruh? tujuannya apa? Dia seperti kamu, wanita. Wanita. Dia punya usaha jualan online juga. Apa bajunya sama baju anak-anak? Apa itu? Tak ingin melihatmu Kenapa nggak ingin? semakin Oh, nggak ingin melihatmu semakin jaya, semakin sukses. Berarti iri dong. Apa hubungan perempuan yang nyuruh kamu dengan Mbak Dewi dan suaminya? Apakah mereka saling kenal? Saling kenal. Dekat rumah? Atau mungkin pernah berpartner? Ini selama ini berpartner atau selalu sendiri? Sendiri. Oh di lingkaran. Berarti wilayahnya itu satu lingkaran, satu lingkungan. Lingkungan keluarga atau lingkungan tempat tinggal? lingkungan yang kau tinggal. Berarti lingkungan tempat tinggal, daerah situ. Tadi kan Panglima nanya ya, ada nggak yang jualan kayak gitu? Itu lingkaran tempat tinggalnya. Karena sesama Oh, lalu apa dong motivasinya? Karena bukan sesama pedagang itu online. Baju bukan. Bukan. Usaha lain dia. Dia usaha lain. dia selalu melihatmu dengan ketidaksukaan. Oh, berarti bukan karena persaingan usaha, Senang-senang kali. karena iri. Memangnya Lingkungan mana? Lingkungan iya, rumah? lingkungan rumahnya atau lingkungan teman satu grup di online. Oke, dia melakukan apa namanya itu, menyem-menyem gitu, mengirimkan ilmu sihir. Pernah ada konflik nggak? Maksudnya apa namanya itu? Debat. Adu mulut gitu namanya di satu Berdebat. lingkungan. Ya, apakah pernah ada perdebatan? Seakan kau terlihat angkuh. Menurut majikanmu, keluarga ini terkesan angkuh. Apa yang membuat kamu menilai bahwa keluarga ini sombong? Memang tak menyukai. Iya, berarti bukan karena sombong itu mah. Kamu cari-cari alasan aja iri. Karena memang di rumah sering ada acara kayak misalkan santunan. Santunan anak yatim. Tetangga, Iya, karena saya memang obat saya di saat dikerjain ya saya cuma bisa nyantunin. Lah, yang dilakukan kan kebaikan, kenapa mesti iri? Bukan kamu itu. Lalu, emang maksudnya kalau ke tingkat ekonomi sosial emang terlihat. Misalkan dulu rumahnya belum direnovasi, sekarang jadi renovasi gitu. Iya. Oh. Karena kan dulu tinggal di rumah orang tua, akhirnya kita memutuskan untuk beli rumah, Jadi, bangun dari nol, dan akhirnya kita pindah lagi beli bangun rumah lagi. Judulnya tetangga ini. Tapi masih lingkungan satu kampung, maksudnya kita beli rumahnya itu di daerah yang sama. Dengan peningkatan kehidupan kalian tuh dia nggak suka gitu, iri. Ya karena kemarin kita pas pindah lagi kan kita baru pindah ini di Januari akhir. Belum lama pindah, kita udah pindah lagi. Jadi Mungkin jangka iri dalam sih kali. Kenapa mesti iri? Kan mereka usaha dengan kerja keras bisa mendapat hasil. Kalau mau hasilnya sama ya kamu usaha juga dong. Berarti hatimu. Itu membuat menjadi suatu penyakit. Majikanmu yang sakit hatinya. Penyakit hati dan penyakit mata. Ain, penyakit mata. Karena dari ngelihat keberhasilan orang dia yang sakit. Majikannya siapa? Namanya tadi bilang perempuan ya, ciri-cirinya apa? Dia nulis nih, huruf apa? Apa tuh? N. Y. Oh Y. Terus huruf apa lagi? I. Ciri-cirinya? Bibirnya merah. Kumis. Berkumis. Loh, kamu bilang perempuan kok berkumis? Laki-laki itu L. Laki-laki, tadi perempuan bilangnya. Yang benar yang mana? Berarti ada dua. Oh, suami istri. Oke, suami istri. Yang perempuan huruf Y, yang laki-laki berkumis. Terus tinggalnya sebelah mananya rumahnya? Kiri atau kanannya? Lah iya, di lingkarannya itu kan ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, ada yang depannya. Itu sebelah mananya? Apa dulu orang yang pernah ngebantu? Dia terbiasa
terbiasa didatangi. Oh iya benar. Dia terbiasa didatangi. Maksudnya didatangi orang untuk siapa namanya yang jelas coba? Apa ya? A, mengandung huruf A. Jadi dia orang yang tinggalnya di sekitar rumahnya dan orang itu sering didatangi. Nah, apakah keluarganya Mbak Dewi dan Mas Indra pernah mendatangi untuk minta tolong? Kau pun mengenalnya. Lalu apa salahnya keluarga ini kok akhirnya majikan mau ngirim kamu? Jika suatu penyakit itu sudah masuk ke dalam hatinya, Salahnya apa keluarga ini? apapun bisa dilakukannya. Lah iya, yang membuat majikanmu sakit hati itu apa? Apa pernah orang yang waktu itu dimintain tolong? Apakah dari lingkunganmu Iya kan, lingkungannya deket ya? yang sudah mengetahui semua isi dalam rumahmu? Iya, Oh iya, dia Rumah lama atau rumah baru? rumah lama. Ya, pernah gituin yang rumah pertama apa yang rumah kedua? yang lama. 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 Iya. Iya, yang membuat dia sakit hati apa? Dia pun tak ingin melihatmu. Loh, Dia tidak ingin melihat Sirik kita kan? naik. Kau tak pernah kembali. wow, gara-gara nggak pernah kembali lagi minta tolong, Saya nggak dia yang pernah. sakit hati. Saya nggak pernah mau Loh, kok aneh ya? Rezeki kan Allah yang atur. Jika kau terus kembali, kau akan Oh, Itu dia itu pernah ancaman seperti itu. Jadi kan memang dari awal kita usaha itu tidak pernah menggunakan apapun. Jadi kita usaha ya udah jualan gitu karena ada harapan dia supaya kamu minta tolong dibantu. karena dulu ada yang mengerjakan usaha kita minta tolong ada apa di rumah gitu, dicekin lah, ada kata dia ada begini-begini, diobatin sama dia, tapi makin lama makin kesini makin tidak baik ujungnya. Akhirnya kita memutuskan tidak menggunakan Dia itu lagi. Jadi kita benar-benar usaha itu ya udah usaha gitu. kau melupakannya. Seakan melupakan jasamu. Kamu merasa pernah berjasa. Tapi kan nggak ada hutang, ya kan? Enggak, enggak sama sekali. Karena yang diinginkannya agar kau selalu datang. Selalu datang lagi, dibuatlah ketergantungan gitu. Kalau datang kan main bayar lagi. Dan kau pun memberi. Oh, begitu nggak datang lagi ya otomatis dia nggak dapat penghasilan. Lalu yang dilakukan apa selain ngirim kamu untuk nutup? Itu ular yang masuk ke mulut itu siapanya? Pasukanmu ya? Yang Biar apa? agar menjadi milik kami. Bener mau dimakan. Untung dilepahin, berarti gagal kamu. Bukan tujuan kami. Kenapa jadi melenceng kemana-mana? Orang nggak ditugasin makan janin kok. Bangsaku menyukai sebuah janin. Iya ya. Udah keputusan tepat mencari solusi ke sini. Soalnya kan ini nggak ditugasin ngambil janin malah mau diambil. Seorang yang sedang mengandung memakai apapun yang kalian sebut penolak bala Iya. dari kami. Ya misalkan. Tapi kami masih bisa. Oh, kalau kepercayaan orang tua dulu kan kalau hamil kemana-mana jangan lupa bawa bangle. Iya, kita Terus mesti pakai. bawa. Oh, kamu bawa juga? Iya. Gunting, kamu pakai? Walaupun pakai itu dia tetap bisa mendekat katanya. Kan bisa menghalangi kau. Kamu nggak takut sama bangle? Tak orang yang kami takut. Masa sih? Kamu nggak takut sama Tuhanmu? Walaupun kau memakai beribu-ribu penolak kami, tapi kami masih bisa mengganggumu. Kami bisa membuat makanan itu Oh, gitu ya? dari tubuh.
Iya, mual, jadi nggak bisa makan, nggak bisa masuk. Iya. Muntah terus ya. Lalu bagaimana supaya orang hamil itu tidak diganggu sama kalian? Takkan ku beritahu. Bagi tahu lah. Kamu nggak takut bangle, yang kamu takutin apa? Kamu tobat aja ya. Akan Tobat aja kamu ya. Kamu punya agama nggak? Ini kalau dikasih Kamu punya tahu, agama nggak? Nggak bisa ganggu lagi. Nggak punya agama? Geleng kepala. Saya kasih agama, kamu mau nggak? Biar memeluk agama, kamu mau nggak? Biar kamu jadi makhluk yang mulia. Kamu tobat, kamu tugasnya nanti berbuat baik buat dirimu sendiri, buat orang lain, jangan berbuat jahat lagi. Jangan ikut suruhan Tuhanmu, Dan ikut kamu kami jadi di sini. Mau? lebih baik aku hidup seperti ini. Aku bebas berbuat apapun. Oh, katanya kalau ikut Siapa Bang bilang Dilan kamu kan nggak bebas? Bebas. Cuma nggak boleh buat jahat aja. Yang buat yang baik bebas. Aku terbebas menutup yang terlihat Oh, nutup usaha orang. jadi tak terlihat, Bener. Kok bangga sih kamu? Dikasih tugas jahat kok bangga? yang tertarik sehingga tak menarik. Iya. Yang kamu bilang tadi kayak orang nggak tertarik sama live-mu, sama Kamu kalau dibuat nggak laku mau nggak? Mau. Kalau saya buat kamu nggak laku mau nggak? Saja tak ada apa-apa. Biar kamu nggak laku-laku, biar kamu jadi bujangan terus mau nggak? Aku bisa memasuki ke dalam sebuah kemaluan Untuk apa? untuk menikmati. Lu kurang ajar. Dia nggak risau kalau jadi jomblo, toh dia bisa masuk ke kemaluan orang gitu, Bang Lima. Aku bisa mencari Setan cabul berarti ini. Oh ya benar berarti. Tadi Bang Lima udah bilang satu. dengan cara lain. Coba kamu pikir baik-baik, ini tawaran baik loh. Mendingan kamu tobat aja. Lebih baik aku berdiam di tempatnya. Nggak boleh. Mulai hari ini udah nggak boleh lagi di badannya, nggak boleh ganggu janinnya, nggak boleh nutup usahanya. Tapi ada pilihan nih, kamu mau dihancurkan atau mau tobat? Pikir-pikirlah baik-baik. Biar Biar dia gatel. Udah nggak lagi, kan kamu udah mau diusir hari ini. itu pun jika dia mampu. Wah, jika dia mampu, maksud kamu Bang Lima? Ya, Oh, itu kok dia mampu ngusir katanya Bang Lima. Bang Lima tuh nggak mau berantem, nggak mau ribut, maunya nawarin kamu diajak tobat. Saya itu malah cinta kamu- damai, nggak kayak kamu. Cinta berbuat onar, cinta berbuat jolim. Kalau setiap ada acara di rumah, misalkan acara santunan gitu-gitu, udah nggak enak banget. Suasananya. Iya. Apa yang kamu lakukan ketika keluarga ini buat santunan anak yatim? kegelisahan, resah, Resah yang nggak jelas gitu. karena kami tak menyukai kau melakukan itu. Tapi saya lawan. Benar-benar. Saya lawan terus. Jadi beberapa bulan sekali kita emang ada. Tetap kamu lakukan Iya. walaupun suasana nggak nyaman. Kau tak melakukan itu, kau sudah hancur. Berarti alhamdulillah melakukan itu. Itu sebagai apa ya, penghalang gitu. Jadi saya santunan yatim janda saya undang ke rumah. Jadi saya lawan terus itu. Udah benar itu. Kenapa? Apa tadi? Allah. Azan mungkin ya dia kabur. Gini. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Duh. Kita lanjutkan mendomisasi. Ayo Mbak sini. Setelah tadi break sholat. Tangannya basah Ismu. Assalamualaikum. Ular ini nih yang ganggu. Tadi nggak basah? Iya, biasa gitu. Ada makhluk yang gak baik. Jadi badan Ismu itu radar. Kalau ada makhluk gak baik, tangannya bisa begitu basah. Assalamualaikum. Gak mau jawab salam. Siapa kamu? Kayak nari-nari gitu ya? Kamu yang datang ke mimpinya Mbak Dewi. Kamu yang matok atau yang masuk ke mulutnya? Berhasil
aku Berhasil. tapi aku tidak berhasil menyusup ke dalam badanmu Oh, karena kau karena dilepahin. menembuskan kembali. Iya benar. Ini yang mau masuk kamu lepahin tuh, Mbak. Tapi dia udah berhasil menutup kan usahamu. Karena aku berhasil mematukmu. Oh iya, yang Nyatok Tolong. kobra, ular kobra. berarti kamu pasukannya banyak nih, pasukan ular. Karena kalau aku berhasil menyentuh tubuhmu, mematukmu, aku berhasil menjatuhkan usaha Itu simbol rupanya yang matok berhasil itu. agar kau mengingatku. Mengingat apa? Ngapain makhluk kayak kamu diingat? Maksudmu mengingat majikanmu? Oh, mengingat supaya ingat supaya kesana lagi. Kamu satu komplotan dengan makhluk yang tadi di badan Agil dong berarti. Laki-laki berkulit coklat, Kumis. Berkumis. berambut. Rambutnya apa? Sedikit ya. Iya, Keriting. Nah, iya. Oh, Ika. karena dia ingin menguncimu. Pernah pinjam uang nggak? Menjadi mata Pencarian. tidak banyak, hanya beberapa juta saja. Iya. Lebih dari 5 juta. Iya. Di bawah 10 juta. Iya. Bener. Lalu Hanya 9 juta. Iya. yang membuat sakit hati apa? Karena nggak bisa lagi dijadikan mata pencaharian. Ya karena kau sudah tidak percaya lagi. Dia sudah sadar. denganku. Yang kemarin-kemarin tuh belum sadar. Iya kan, Mbak? Beberapa kali dia pinjam terus. Karena itulah dia marah terhadapmu. Kau menolak untuk membantunya, tapi kau membeli sesuatu. Iya, saya habis beli tanah. Setiap habis beli tanah itu, habis beli rumah, pasti Itu kan haknya yang punya uang. Jadi kamu sakit hati, dipinjemin nggak ngasih, tapi beli tanah gitu. iya, itu pas banget habis itu. Itu yang saya bilang itu. Habis belanja 40 karung, habis beli tanah itu langsung udah. Kita kurung aja ular ini ya. Membuat Kita gatal kan? kurung, Yang buat gatal kamu bukan? kita siksa di sini. Kalau masih mengganggu, Botak. Kamu rontok rambut. Iya, habis botak di sini. Gatal dan rontok terasa panas. Iya. Tadi kamu nggak cerita pada Saya udah ngomong kemarin. Saya pikir ini aja, tapi habis. cerita ya, agak botak rambut sih. kamu rupanya yang buat dia botak. Yang buat gatal kaki siapa? Karena ular semuanya Ada berapa ekor ularnya? banyak. Hitam, putih, terus Coklat. Coklat. iya, persis seperti yang dibilang Panglima. Di mimpi itu kita disuruh nyari tempat, ternyata ada ular ngejar. Nenek-nenek itulah yang rambutnya Rontok. rontok. Iya. Oh, Saya udah ngomong sama kakak saya, berkas ini kok rambut habis ya? Rambut habis. Di sini udah botak. berarti ada dua nih yang bikin kepalamu satu gatel dan bikin rontok. Yang bikin gatel ular, yang bikin rontok nenek-nenek. Kalau sesak napas bukan? Dadanya nyesek, kamu bukan yang ngerjain. Kalau malam nggak bisa tidur sampai jam 1, jam 2. Emang kamu apain dadanya, Mbak Dewi? Tekan. Rasanya memang kayak Kayak nggak ada napas, udah nyari napas susah. Bicara pun sulit susah ngomong. seperti ini. Jadi kalau jalan sebentar langsung Kayak gini nih. Dia meraktekin napasnya. Iya, kayak gitu. Jangan. Jangan apa? Tidak. Jangan. Jangan apa? Jangan. Jangan. Jangan apa? Tidak, jangan, tak boleh, ya. Tak boleh jahat. Jangan dakitin, jangan dakitin. Siapa yang ngelarangnya? Jangan dakitin. Kamu jahat. Kayak anak kecil ini. Jahat. Tak boleh. Ini siapa ini? Tak boleh. Ini udah bukan si ular ya? Dakitin lagi ya. Tak boleh. Takut. Kamu siapa? Takut, tak boleh. Ada yang tak boleh. membuat kamu takut? Tak boleh. Dilarang oleh siapa? Boleh. Dan tidak boleh apa? Tak boleh jahatin lagi, tak boleh. Iya tak benar, nggak boleh jahat, itu benar Nggak itu. boleh. Siapa yang nyuruh nggak boleh jahat? Itu yang pada perempuan nanya jahatin lagi, anda
Kan jahatin lagi. Nggak boleh. Ada perempuan yang jahat? Nggak boleh, iya nggak boleh tuh. Oh, ular itu perempuan. Iya. Nggak boleh. Tadinya tuh dalamnya mau diadu domba. Benar, emang jadi domba. Supaya pada berantem. Iya betul. Jadi terkalang tahu tatu ti. Keuntungannya apa kalau keluarganya berantem? Dia dan supaya dapat Puas. anak ini dapat. Walah, adu domba jadi biar kamu Supaya berobat sama dia, dapat anak saudaramu berobat sama Iya dia. betul. Iya emang jadi domba. Kamu siapa sih? Oh, belum ngomong sama siapa? Ada itu anak kecil Anak kecil. kasih uang terus sama dia. Kamu suka ngasih anak kecil uang siapa? Yatim. Anak yatim. Oh, anak yatim. Ngasih terus. Oh, yang kamu datang di santunan setiap sebulan sekali? Pokoknya Tiap hari saya Jumat. setiap Jumat. Jumat Oh, setiap Jumat. nanti mamam Ya Allah. kasih uang. Iya. Sedekahmu itu menyelamatkan kamu. Saya setiap Jumat ke masjid, ke yatim, ke Ke janda. yatim 3 tempat. Dulu sama ada lagi ya. Ada itu nih nenek-nenek sama kakek-kakek di jalan pakai topi baju gini baju hitam-hitam kasih duit. Iya. Ingat-ingat pernah ngasih orang tua di Setiap jalan? ketemu di jalan orang yang nggak mampu, saya kalau lagi nggak. Padahal dia nggak punya uang tapi kasih. Iya. Walaupun kamu sudah nggak punya uang tetap ngasih. Iya. Waktu itu lagi jalan naik motor, ngelihat kakek-kakek, saya berhenti, balik lagi. Oh, kakak itu juga doanya menyelamatkan ya? Iya. Saya udah jalan, Masya Allah. terus ketemu kakek-kakek, akhirnya saya balik lagi, padahal itu satu arah. Itu kakek-kakek sendiri atau ada Ini neneknya? kan kakeknya. Ini kakeknya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakek yang pernah ditemuin di jalan itu. Aku ada di mana-mana nak. Jangan Ini makhluk sebagai ujian bingung keimanan kita. karena memang kebaikan tidak untuk diingat, tapi disimpan dan tercatat. Kamu tidak ingat, tapi malaikat akan mengingatkanmu dan mengirimkannya untuk menjaga dan menolongmu. Alhamdulillah. Maka hewan jahat itu yang mencoba menyusup masuk dari lubang tubuhmu, yaitu mulutmu, kau bisa muntahkan kembali. Untung bisa muntahin loh, Mbak. Jangan bimbang, kau akan temukan kembali jalanmu. Amin. Karena kau sudah melakukan ikhtiar yang benar. Kau tidak lupa di saat senang dan susah pun kau tetap bersedekah. Dan di saat permasalahan apapun di antara saudara, kau tidak menganggap dirimu itu benar. Sekalipun benar, kau meminta maaf. Masya Allah. Itu ada sesuatu yang baik. Jangan salahkan kakakmu atau adikmu bila di antara kalian ada perselisihan, karena Allah menguji di antara kalian untuk menyadari betapa hubungan persaudaraan adalah yang utama untuk memperluas pintu rezekimu dari segala arah. Kehamilan anakmu adalah penolongmu, karena ini adalah rahmatan lil alamin. Rahmat dari Allah, bukan dari pemberian manusia. Siapa yang mampu menyimpan janin di dalam rahim manusia, semua atas izin Allah. Kau diuji terlebih dahulu. Setelah ini kau akan mendapatkan kembali cahaya dalam kehidupanmu. Saya nggak pernah pentingin saya. Jadi setiap saya nyari uang saya yang penting keluarga, orang tua gitu. Sedekah pun saya nggak pernah berhenti. Jadi setiap itu loh ikhtiar saya. Ingat, sebelum kau sedekahi orang lain,
kau harus melihat dulu keluargamu. Jangan sampai di antara saudara-saudaramu kekurangan. Karena kau pun akan mendapatkan pertanggungjawaban. Karena harta yang dimiliki manusia sepenuhnya bukan miliknya sendiri. Ada haknya mereka, di antaranya dititipkan olehmu untuk kau sampaikan. Betul. Jadi kalau Bapak saksinya selalu nyenengin mau jalan kemana, makan, selalu buat keluarga. Jadi saya nggak pernah. Paling kecil, paling besar tanggung jawabnya. Paling kecil ini bontot anak saya. Tapi kau yang memikirkan semuanya. Betul. Kau bersyukur punya suami. Apa adanya dirinya, tapi dia sangat mendukung keadaanmu. Apapun, dia selalu ada untukmu. Kau adalah pengikat di antara yang lain. Jangan takut, anak. Maju. Kau akan mendapatkan semuanya. Tapi kekuranganmu adalah kau selalu menyimpan ketakutan di dalam jiwamu. Hidup itu tidak boleh disertai oleh ketakutan. Ketakutanmu hanya kepada Allah, bukan kepada siapapun. Itulah yang menjatuhkanmu. Ingat, kalau dia tidak merahmatimu, tidak memberkahimu, kau mau? Enggak. Maka buang semuanya. Hidupmu adalah perjalanan perjuanganmu. Kau harus siap menerima apapun selama kau kuatkan dirimu kepada Allah, maka kau tidak takut menghadapi rintangan apapun, karena Allah lah yang akan menyingkirkan semua yang menghalangimu. Kalau kau masih saja mengandalkan dirimu, ketakutanmu kepada siapapun, maka kau sendiri yang akan jatuh pada keadaanmu. Karena sekarang saya udah banyak ngalah. Jadi saya ngalah untuk kebaikan, untuk semua keluarga aku damai. Udah. Itu dinamakan bersabar. Kesabaran memang harus selalu meliputi hidupmu. Dalam keadaan apapun kau harus bersabar. Tetapi yang harus kau ingat, kau tidak boleh merasa takut. Iya betul, Pak. Allahu Akbar. Apa artinya itu? Allah Maha Besar. Kau meragukan kebesaran Allah. Meragukan. Tidak. Janji tidak boleh takut lagi. Apakah kau masih takut? Enggak. Tidak. Sekarang tidak. Yakin? Yakin. Allah bersamamu. Dengan doa yang akan kau jadikan senjata untuk melawan siapapun yang berniat jahat terhadap dirimu dan keluargamu. Doa adalah kekuatan terbesarmu untuk melawan mereka. Harusnya kau bisa berhati-hati. Kenapa harusnya dia terapkan saja untuk dirinya sendiri? Dirinya sendiri saja seperti itu keadaannya. Jangan mudah percaya kepada siapapun. Jangan bergantung kepada siapapun. Kau datang ke tempat ini, kau perlu cara, kau perlu ilmu, dan tolong berikan ilmu kepadanya. Insya Allah Tadi kasih nanti diberikan. Oke. Ini udah lama. kejadiannya. Namanya kakek siapa? Waktu masih zaman kerja 2020. Kamu itu masih kecil sudah sering sekali selalu merasa kasihan kepada orang tua. Kakek-kakek yang jualan dorong-dorong, kamu kasihan melihatnya. Oh gitu ya. Hatimu baik, tapi kelemahanmu adalah ketakutan yang berlebihan. Ingat, ketakutan yang berlebihan Tadi berbalik. adalah kelemahan jiwa manusia.
kau rajin ibadah, rajin mengaji, rajin sekali dia mengaji. Sedekah juga rajin. Sedekah rajin, apa yang kurang? Pengendalian dirimu di mana ketakutan yang berlebihan itu kelemahanmu. Nanti diperbaiki ya Mbak. Kau tidak sadari itu anakku. Sadarkah itu? Takut kita hanya kepada Allah. Tadi dari awal udah saya katakan juga, Ki. Ya, Dari awal udah saya katakan, ngapain takut saya bilang. terima kasih. Saya Bang Lima menyarankan Masa sama- Bapak untuk dibikin konten. Masa sama setan kalah saya bilang. Awalnya, kenapa ada celah Allah mengujimu? Karena di dalam lingkaran renggang, Keluarga. itu awalnya Oh, itu jadi celah ya. celah, maka masuklah mempengaruhi dirimu dan dirinya. Betul banget itu. Aduh domba antar saudara. Akhirnya jadi lubang. Nah, kau sudah menemuinya untuk meminta maaf kepadanya, dan kau telah menutup lubang itu. Betul. Yang tersulit hablum minannas. Dengan keyakinan kita, kerendah hatian kita, kita menyulurkan tangan. Allah itu selalu maha pemaaf, tapi manusia selalu dibisik-bisikan oleh rasa dendam, rasa yang macam-macam. Ular adalah simbol kemarahan, kebencian, kedengkian, dan simbol penyakit. Penyakit hati dan penyakit ragamu. Sesak nafasmu karena kau batin di dalam dirimu. Memikirkan keluargamu menjadi tekanan. Ingat, jaga titipan ilahi di dalam tubuhmu. Makan makanan yang baik, minum yang baik. Ingat itu. Makan sesuai apa yang dibutuhkan, bukan berdasarkan keinginanmu. Keinginanmu belum tentu benar, tapi kebutuhan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Mengerti? Iya. Kau minum apa tadi? Air putih Suhunya bagaimana? mendidih. Mendidih. Apakah itu baik? Enggak minum air panas. Enggak panas. Kalau hangat nggak bisa minum. Muntah. Jangan kau ikuti. Baca bismillah. Jadi air putih, air teh manis. Tapi harus panas gitu. Mendidih. Benar. Astagfirullah. Kau bisa, tapi yang di dalam rambutnya akan hilang. Ya Allah. Mau kau anakmu tidak punya rambut? Mau anakmu kulitnya nanti? Karena dari dulu nggak pernah minum air mendidih, baru pas hamil ini doang. Jangan diikutin. Semua dari hawa di dalam tubuhmu. Makan, jangan ikuti kau tidak mau makan. Baca bismillah, pegang perutmu. Ayo kita makan nak. Tegarkan, terutama di hati. Bismillah pasti akan masuk sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kewajibanmu memberi makan yang baik. Kau mau minum air mendidih? Enggak mau. Kenapa? Nanti bibirnya Kok doer bibirnya nanti? doer. Belum lagi organ-organ di dalamnya, tenggorokan dan perut. Rambutmu rontok seperti itu karena kau meminum panas yang adalah. panas. Karena nggak pernah. Itu adalah api. Udah sekarang udah tahu, jadi harus Iyalah. diperbaiki ya. Mendidih kan air api. Jangan diikuti. Benar sekali. Itu saja pesanku. Makasih ya, Kek. Untuk suaminya apa pesannya, Kek? Jadilah imam yang baik. Jangan lalai kewajibanmu. Kau adalah imam. Ibadahmu harus dijaga. Jangan lalai. Pesanku itu akan ditambah lagi amanah ini untukmu. Kau harus bisa bekerja sama. Pelan-pelan. Tidak sepenuhnya. Tapi kau harus terus lawan. Jangan ikuti hawa malas di dalam dirimu. Banyak waktu yang kau sia-siakan. Gunakan sebaik-baiknya. Ingatkan, tapi jangan menyuruhnya. Tapi ingatkan, ajak bersama-sama. Mengerti maksudku?
Untuk ayahnya apa kek? Ini bapak kayak Ya, sudah cukup. Ketenanganmu adalah yang terpenting. Anak-anakmu rukun. Itulah kebahagiaanmu. Bener. Emang saya rukun, kurang apa-apa. Kita tetangga aja kita pengen rukun, apalagi mau saudara itu. Ini anak-anak ini, anak saya. Semua 7 orang anaknya. 6. Oh, 6. 6. meninggal. Pesan nih, Iya, jadi orang tua, jadilah pendengar yang baik benar. dan pembicara yang baik. Jangan sampaikan kalau tidak baik, sampaikan yang baik-baik. Pasti yang ini begini, yang itu begini. Iya, saling curhat ke bapak. Dengarkan saja. Maka hati-hati untuk mengeluarkan kata-kata. Orang tua itu berat. Kakaknya ada pesan nggak kek? Melipir kakaknya sini loh. Ada kakaknya dia. Sudah benar. Oh, nggak ada pesan berarti kakaknya. Dia aman. Oh, aman. Aman. Aman juga istrinya. Oh, gitu. Ya aman, istrinya aman. Ya, aman. Ya. Aman ya. Ya. Istrinya aman. Apa yang harus saya lakukan lagi kayak? Ibadah bersamanya. Kalian harus bersatu. Rezeki, kesehatan, kebahagiaan, semuanya Allah yang berikan. Bukan siapapun. Kalau kau tidak minta kepadanya, tidak diberikan. Ya. Sekalipun diberikan, tapi rasanya hambar. Seperti lauk pauk, Ya. tapi tidak ada rasa. Tetap saja tidak nikmat. Benarkan? Hanya itu ibadahnya, tolong dijaga, disegerakan. Jangan menunda-nunda. Ada waktu langsung kerjakan. Kalau kalian saja segala sesuatu ingin cepat, Iya. tapi kewajiban kalian belakangkan. Apakah itu adil? Sudah cukup Iya, semua. terima kasih ya kek. Terima kasih. Ya, Kak. Tuan rumah Ya, Kak. menerima tamu Ya, dengan baik. insyaallah. Tolong berikan ilmu Ya, yang bermanfaat insyaallah. untuk membuka pintu keberkahannya. Amin. Karena kuncinya melalui dirimu sebagai tuntunannya. Amin. Nanti habis diobati dikasih doa. Ya, terima Terima kasih, kasih. Kak. Terima kasih ya kek. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa qul jal haq wa jahaqal batilin al batila wa najahuqan wa rahmatuhu ulil muslimin. Wa qul jal haq wa jahaqal batilin al batila wa najahuqan wa rahmatuhu ulil muslimin. Allah 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 Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nuruz samawati wal ardi wa dil azil bayan. Allah sifatullah Allah nubuwah wajhina wajhikal karim ya Rasulullah. Zikir ya, zikir. Jangan dilawan. Allahumma zid sultanil ajim wajil wanil karim wajhil karim waliya kalimati tamati wa dawal mustajabati aqil yasani wal husaini ila hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wajalna la qulubihi makinatan yafqahu wa fi ajani wa qur'an wa jakat rabaka fil qur'ani wa ada wala ala dabari nufura. Bismillahirrahmanirrahim. Tosin mim kaf ya in suad yasin wal qur'anil hakim. Amin ma insin kaunun wal qalami wa ma yasurun. Waghfir li dhanbi wa ajidni qalbi anjirni minasyaitan.
Istighfar. Alhamdulillah Mbak Dewi sudah diterapi, sekarang tinggal mandi air doa untuk pembersihan dan juga pemagaran badannya. Ya Alhamdulillah Mbak Novita Dewi sudah diterapi, sudah mandi air doa, dan sudah dibekali ilmu atau doa untuk diamalkan nanti di rumah. Gimana rasanya? Udah enteng. Tadi sakit banget. Kakinya sakit banget. Sakit ya? Terus pas mandi air doa? Udah enteng sih, tadi ini kan punggung berat. Terus mandi tadi kayak kelegepan gitu? Iya, kelegepan. Tapi enak kan sekarang ya? Alhamdulillah ya, semoga setelah ini terbuka pelan-pelan usahanya juga. Terus dengan keluarga juga makin harmonis gitu ya Pak ya? Iya, Harapannya apa nanti ke depannya? Ya, lebih baik lagi lah, usahanya juga makin berkembang. Amin. Bapak apa kesan-kesannya setelah melihat mediumisasi? Kesannya ya sama saudara mau apa biar pada rempuh rukun gitu, pokoknya saya jadi orang tua. Kebahagiaan orang tua Iya. itu ya Pak ya? Iya. Bukan harta tapi anaknya rukun. Anak-anaknya pada rukun gitu. Kalau Masnya apa? Ya Ingin biar pada disampaikan? rukun aja lah. Iya. Keluarga kanan kiri rukun lah. Usahanya Masnya? Usahanya makin. Enggak. Masnya aman ya? Enggak pengen nanya. Ada yang mau ditanyain ke Panglima lagi enggak? tidak sih. Ada. Yang jelas badannya istrinya udah bersih Udah. gitu. Iya, insya Allah. Ya udah, insya Allah ini yang tepat. karena juga kita sebenarnya nggak mau seperti ini kan. Cuman makin kesini kok makin banyak banget cobaannya gitu. Makin banyak orang-orang yang serasa iri gitu. Cuman selebihnya sih saya nggak mau lah seperti ini lagi, mudah-mudahan lancar jualannya. Amin, amin. Tanpa ada rasa iri dan dengki gitu. Baik Bang Lima, bisa disampaikan hikmah dari perjalanan Mbak Dewi hari ini? Ujian ini membawa keberkahan buat Mbak dan suami. Jangan pernah dianggap ujian ini membawa sial atau membawa keapesan atau apa, jangan. Anggap dengan ada ujian ini bertambahnya ilmu, bertambahnya berkah, bertambahnya pahala, bertambahnya rezeki ke depannya setelah ini. Ini diuji dari sebagian nikmat yang memang sudah diberikan Allah kepada Mbak dan suami. Saat inilah ujian keimanannya. Ini sudah dilewati, insya Allah ke depannya nanti semuanya akan menjadi lebih baik. Amin. Ya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Retno Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.